Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, saya Hafid Rayahan dari kelompok 1. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas pada mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ikan Mas Metode Forward Chaining. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu masing-masing job desk dari kelompok saya. Yang pertama, Fikri Hikal, dia sebagai perancang poster dan membuat flowchart. Kemudian ada Setiawan Putra Pratama, dia sebagai merancang user interface aplikasi. Kemudian ada Hafid Rayahan, saya sendiri sebagai perancang aplikasi. Dan yang terakhir ada Julianto sebagai penyusun laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poster pada diagnosa penyakit ikan mas. Yang pertama, macam-macam gejala penyakit ikan mas. Gejala penyakit ikan mas terdiri dari 8 organ. Yang pertama insang, kedua kepala, ketiga kulit, keempat organ dalam, kelima punggung, keenam sirip, ketujuh sisik, kedelapan tubuh. Masing-masing organ mempunyai gejalanya tersendiri. Misalnya insang selalu terbuka, insang mengalami bercak merah, untuk kepala terselimuti kapas, kulit pendarahan, dan lainnya. Selanjutnya di sini ada pohon keputusan diagnosa penyakit ikan mas. Di sini pohon keputusan itu sama seperti rule, di mana ketika gejala 1 dipilih, gejala 2 dipilih, dan gejala 14 dipilih, maka akan menghasilkan jawaban atas pemilihan gejala tersebut, yaitu penyakit 1. Ketika gejala 3 terpilih, gejala 4 terpilih, gejala 23 terpilih, dan gejala 24 terpilih, maka akan menghasilkan output penyakit 02. Dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada flowchart. Flowchart ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi ini berjalan. Contohnya, kita mulai dari start, kemudian dari start masuk ke halaman admin. Di halaman admin terdapat 3 master data. Yang pertama master data gejala, yang kedua master data penyakit, yang ketiga master data rule. Dan di ketiga master data tersebut hanya admin yang bisa mengakses, mengubah, dan menghapus setiap gejala, setiap penyakit, atau menghapus rule atau mengubah rule tersebut. Di sini juga admin bisa melakukan diagnosa dan bisa melihat hasil dari diagnosa tersebut. Kecuali user. Kalau user ini tidak bisa. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kelompok kami rancang. Sebelumnya kita harus memasukkan username dan password terlebih dahulu untuk bisa login ke aplikasi. Saya masukkan username-nya dulu dan password. Kita bisa lihat password dan menutup password kembali. Kita klik login untuk masuk ke aplikasi. Di dalam dashboard aplikasi tersedia menu data penyakit, data gejala, data relasi gejala dan penyakit. Yang keempat, uji hasil. Oke, saya akan masuk dulu ke data penyakit. Untuk data penyakit sendiri, kita bisa memasukkan kode penyakit
nama penyakit, deskripsi, pencegahan, dan obat. Kita juga bisa mengedit beberapa isi dari field tersebut. Misalnya penyakit 1 kita akan edit menjadi kapur tohor 1 misalnya. Kita edit, kata berhasil diubah. Kita coba lihat lagi dan sudah berubah. Kita hapus lagi aja. Untuk selanjutnya ada data gejala. Data gejala sendiri kita bisa memasukkan kode gejala, organ, ada insang kepala, kulit, organ dalam, punggung, dan lainnya ada gejala. Contoh gejala 1, organ insang gejala selalu terbuka. Kita bisa melakukan perubahan juga pada field tersebut, bisa melakukan hapus juga. Kita juga bisa bersihkan. Kita coba edit aja di gejala 1, misal selalu terbuka. Kita edit, data berhasil diubah. Kita coba lihat perubahannya dan sudah berubah ya. Kita edit lagi aja seperti semula. Selanjutnya kita ada ke data relasi gejala dan penyakit. Di sini kita bisa memasukkan gejala untuk setiap penyakit. Contohnya untuk penyakit 1, gejalanya ada insang selalu terbuka, insang bintik putih kemerahan, dan punggung pendarahan. Untuk gejala 2 ada insang bintik putih, insang berlendir, tubuh bintik putih, tubuh berlendir. Di sini kita bisa melakukan penambahan. Misalnya di penyakit 02 kita tambah gejala 01, tinggal diklik aja gejala 01, kita klik tombol panah ke kanan, terus kita simpan. Kita terupdate, kita coba lihat lagi penyakit ya tadi yang sudah kita update. Sudah ada gejala 1. Kita coba hapus lagi yang gejala 1. Tinggal kita klik gejala 1, terus kita klik panah yang menghadap ke kiri. Sudah kita hapus, selanjutnya kita simpan. Data terupdate dan gejala 1 sudah hilang lagi. Di sini kita mempunyai 7 penyakit yang masing-masing terdiri dari beberapa gejala. Selanjutnya kita akan melakukan diagnosa untuk beberapa penyakit di menu uji hasil. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang kita bisa checklist jawabannya. Kita langsung aja coba untuk pertanyaan, apakah insang memiliki selalu terbuka? Ya. Oke, insang memiliki bintik putih. Dan apakah punggung pada ikan memiliki ciri-ciri pendarahan? Kita coba untuk rule yang pertama, kita diagnosa. Hasilnya ikan terkena penyakit bengkak insang atau badan. Kita coba cek di menu relasi gejala dan penyakit. Untuk pertama terdapat gejala penyakit G1, G2, G14. G1, G2, G14 diagnosa ikan terkena penyakit bengkak insang atau badan, betul. Selanjutnya kita coba untuk rule yang kedua. Untuk rule yang kedua di penyakit 02 kita coba
Di sini ada gejala penyakit G3, G4, G23, G24. G3, G4, G23, G24. Kita coba klik diagnosa, ikan terkena penyakit bintik putih. Apakah betul? Kita coba cek lagi penyakitnya. Betul ya, nama penyakit bintik putih. Jika kita memasukkan G25, apa yang terjadi? Di sini muncul pesan ikan masih dalam keadaan sehat atau penyakit tidak terdeteksi. Kenapa? Karena di rule yang kedua, gejala 25 tidak termasuk dalam rule yang kedua. Jadi ketika ada rule yang menyimpang, maka ikan tidak terdeteksi terkena penyakit. Kita coba diagnosa sekali lagi untuk penyakit yang kelima, yaitu ada di gejala 6, gejala 8, gejala 9, dan gejala 17. Kita coba diagnosa. Penyakit tidak terdeteksi. Di sini. Hasilnya ikan terkena penyakit jamur saprolegniasis. Apakah betul? Kita coba dicek di data relasi penyakit dan gejala. Untuk penyakit 05, gejala 8, 9, 17, 8, 9, 17, diagnosa betul ikan terkena penyakit jamur saprolegniasis. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari aplikasi yang telah kita buat adalah sistem pakar diagnosa penyakit ikan mas dengan metode forward chaining adalah alat yang bermanfaat dan efektif dalam membantu mengidentifikasi serta memberikan solusi terhadap masalah kesehatan ikan mas. Dengan pendekatan berbasis aturan dan fakta yang diamati, sistem ini mampu melakukan proses analisis secara bertahap, dimulai dari gejala yang teramati untuk mencapai diagnosis yang akurat. Terima kasih, sekiranya sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.